Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 22. Okultisme Katolik. Jacob Boehme. Para Conquistador dan Kontra-Reformasi. Teresa, Yohanes Salib, dan Ignatius. Manifesto Rosicrucian. Perang Gunung Putih. Pada 1517, Paus memutuskan untuk menghidupkan kembali penjualan indulgensia atau pengurangan hukuman dosa secara penuh atau sebagian oleh gereja demi membiayai sebuah basilika baru, St. Petrus di Roma. Bangunan itu akan menjadi bangunan paling indah dan mewah di dunia. Martin Luther, seorang guru di Wittenberg, memasang pendapat yang menentang penjualan indulgensia ini pada pintu gereja setempat yang berguna sebagai papan pengumuman untuk masyarakat. Ketika hal ini mengundang sebuah maklumat kepausan yang mengekskomunikasi Luther, ia membakar dokumen ini di depan sekelompok pengagum. Disinilah aku berdiri. Ia menyatakan demikian. Di Eropa Utara, khususnya di Jerman, gelombang kegelisahan telah meningkat. Kebencian terhadap permintaan ketaatan buta, kerinduan terhadap kebebasan spiritual. Sebagai pahlawan pada masa itu, Luther lolos dari pembakaran di tiang pancang, dilindungi oleh seorang pemimpin setempat. Dan saat semakin banyak pemimpin Jerman mulai bergabung dalam protesnya melawan ekses dari kepausan, Protestan pun lahirlah. Beberapa memandang Luther sebagai reinkarnasi dari Elia dan telah dinubuatkan oleh Maleakhi, dan kemudian Joachim akan datang lagi untuk mengabarkan zaman baru. Luther mendalami pemikiran mistis, baik ajaran Eckhart maupun Tauler. Sahabat karib dan kolaborator sastranya adalah okultis Philips Melanchthon, keponakan dari kabalis ternama Reu Klein. Melanchthon merupakan seorang pendukung astrologi yang menulis sebuah biografi tentang Faust. Luther sendiri berkomunikasi dengan alam rohani dalam pengertian yang familiar. Mendengar suara-suara yang membimbingnya, dan pada suatu kesempatan yang terkenal, melemparkan sebuah wadah tinta ke arah sesosok iblis yang telah mengejeknya. Akan tetapi, apakah ia seorang inisiat dari perkumpulan rahasia? Ada petunjuk-petunjuk yang menarik. Ia pernah menyebut dirinya sebagai seorang Passed Master, sebuah frasa yang mungkin akan digunakan oleh seorang inisiat Freemason pada tingkat tertentu untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ia mendukung alkimia, memujinya atas alegori dan makna rahasia yang dikandungnya, dan juga mengakui bahwa hal itu berperan dalam kebangkitan umat manusia. Minat dari beberapa komentator juga telah terusik oleh fakta bahwa Luther mengadopsi mawar sebagai simbolnya. Bagaimanapun, mawar putih berkelopak 5 Luther yang mengandung sebuah salib kecil bukanlah mawar merah mistis dari Rosicrucian.
yang ditempelkan pada salib besar materi demi mengubahnya. Juga tidak ada alasan apapun untuk menganggap bahwa Luther memandang mawarnya memiliki lapisan makna yang berkaitan dengan fisiologi okultisme. Meskipun Paracelsus tadinya seorang pendukung awal Luther, Maggie dan Swiss itu semakin kecewa ketika Luther mengumumkan doktrinnya tentang takdir, yang bagi Paracelsus tampaknya sama saja dengan elitisme Romawi lama dengan nama baru. Selain itu, Paracelsus seorang penentang perang, dan meskipun Luther tidak bertanggung jawab langsung atas pembantaian penganut Katolik yang terjadi setelah ia meraih kekuasaan politik, ia bisa saja menghentikan mereka. Meskipun telah meraih kekuasaan di atas sebuah gelombang antusiasme dan semangat mistis, setelah ada di sana, Luther mulai khawatir hal-hal seperti ini menjadi ancaman terhadap kekuasaannya dan semua yang telah dicapainya. Ngeri dan paranoid. Ia sepertinya enggan menghentikan penganiayaan yang dilakukan atas namanya. Rosicrucian harus dipandang sebagai sayap kiri radikal ekstrim dari reformasi. Dan cara bahwa gereja Lutheran menyerangnya dapat terlihat dalam kisah Jacob Boehme. Mysterium Magnum, karya Boehme, sebuah komentar terhadap kitab Kejadian, membuka pandangan-pandangan yang besar dan memusingkan akan makna kabalistis rahasia. Karya ini menjelaskan imajinasi populer pada era besar Protestan. Tidak sedikit karena pengaruhnya terhadap Paradise Lost, karya John Milton. Deskripsinya yang mendetail tentang fisiologi okultisme dari tubuh manusia merupakan bukti paling jelas untuk sebuah tradisi barat independen tentang cakra sebelum masuknya ajaran-ajaran oriental pada abad ke-18. Ia juga memberikan sebuah catatan yang hampir komprehensif tentang kesesuaian antara benda-benda langit, mineral, dan tumbuh-tumbuhan yang telah dijelaskan sebelumnya, tetapi dalam bentuk yang lebih samar oleh Agrippa dan Paracelsus. Hal ini semakin mencengangkan karena Boehme nyaris tidak berpendidikan sama sekali. Dalam beberapa hal, ia sudah diantisipasi oleh Flood dalam penafsirannya tentang Alkitab, yang memandang kisah penciptaan sebagai serangkaian pemisahan alkimia. Tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia pernah membaca Flood. Lahir pada 1575 dari orang tua yang buta aksara, Jacob Boehme magang pada seorang tukang sepatu. Suatu hari, seorang asing datang ke toko, membeli sepasang sepatu bot. Kemudian, sambil pergi memanggil nama Jacob, memintanya untuk mengikutinya ke jalan Jacob. Jacob terkejut. Orang asing ini tahu namanya. Tetapi lebih terkejut ketika ia membuatnya terpaku dengan tatapan yang menusuk dan berkata, "Jacob, engkau masih kecil, tetapi waktunya akan tiba ketika engkau akan besar dan dunia akan bergerak ke arahmu. Bacalah kitab suci. Di sana engkau akan menemukan kesenangan dan petunjuk, karena engkau harus menanggung banyak penderitaan dan kemiskinan juga
mengalami penganiayaan. Namun, berani dan bertahanlah, sebab Tuhan menyayangi engkau. Orang asing itu berbalik dan menghilang, dan Boehme tidak pernah melihatnya lagi. Namun, pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Ia menjadi jauh lebih serius dalam suatu cara yang rasanya membingungkan bagi beberapa orang. Ketika majikan mengusirnya, ia menjadi pedagang keliling, bekerja keras, dan akhirnya mendirikan tokonya sendiri. Suatu hari, ia sedang duduk di dapurnya ketika matahari yang menyinari sebuah piring timah menyilaukan matanya. Sesaat semuanya meredup. Lalu, perlahan-lahan meja, tangannya, dinding, semuanya menjadi tembus pandang. Ia menyadari bahwa meskipun kita biasanya berpikir udara itu tembus pandang, sebenarnya udara itu cukup berkabut. Karena kini ia melihat udara itu menjadi benar-benar tembus pandang, seperti awan yang membuka. Dan tiba-tiba ia melihat seluruh alam rohani yang baru tersibak di depannya di segala penjuru. Ia melihat bahwa sekujur tubuhnya menjadi tembus pandang dan menyadari bahwa ia sedang menunduk melihat dirinya sendiri. Bahwa pusat kesadarannya telah melayang bebas dari tubuhnya dan mampu bergerak bebas ke alam rohani. Jadi, itulah perjalanan pertama Jacob Boehme menembus hierarki alam rohani selagi masih hidup. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh St. Paul, Muhammad, dan Dante sebelumnya dirinya. Penampilan fisik Boehme secara garis besar tidak mengesankan pendek dengan dahi rendah, tetapi mata birunya yang luar biasa kini mulai bersinar dengan kilatan khusus. Orang-orang yang bertemu dengannya terkesan dengan kemampuannya untuk melihat ke masa lalu dan masa depan mereka. Ia kadang-kadang bisa berbicara bahasa berbeda dari berbagai belahan dunia dan zaman yang berbeda. Pencerahan keduanya terjadi saat ia sedang berjalan melalui ladang-ladang. Tiba-tiba, ia merasa bisa mengalami langsung misteri penciptaan. Setelah itu ia menulis, dalam 1/4 jam, aku melihat dan mengetahui lebih banyak dibandingkan jika aku berada di universitas selama bertahun-tahun. Apa yang telah Boehme alami tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan Lutherannya yang berlandaskan Alkitab, tetapi menjernihkan dan menjelaskan mereka, membuka dimensi makna baru. Akan tetapi, apa yang membedakan tulisan-tulisan Boehme adalah deskripsinya tentang ajaran-ajaran ini dalam pengertian pengalaman pribadi yang mendesak. Ia mulanya menulis karya pertamanya, Aurora, sebagai sebuah aide memorie, catatan pengingat atas suatu pengalaman mistisnya. Tetapi ketika seorang bangsawan setempat melihatnya, ia membuat beberapa salinan. Salah satunya jatuh ke tangan pastor setempat di Goelitz, barangkali karena iri pada seseorang yang jelas tahu jauh lebih banyak daripada yang diketahuinya tentang alam rohani. Pastor tersebut mulai menganiaya tukang sepatu tersebut. Ia menuduhnya bidah, mengancam penjara, dan akhirnya mengusirnya keluar kota di bawah ancaman pembakaran hidup-hidup. Tak lama setelah pengusirannya, Boehme memanggil anaknya, Tobias, ke samping tempat tidur
bertanya, apakah ia bisa mendengar musik yang indah? Dan juga bertanya, apakah ia membuka jendela agar mereka bisa mendengarnya lebih jelas lagi? Beberapa saat kemudian ia berkata, sekarang aku pergi ke surga, menghela napas dalam dan meninggal. Dalam menanggapi pertanyaan, kemana roh pergi setelah kematian? Boehme pernah menjawab dengan cara yang mengandung sesuatu dari Zen Teutonic ala Eckhart. Tidak perlu pergi kemana-mana. Roh memiliki surga dan neraka di dalam dirinya sendiri. Surga dan neraka ada di dalam satu sama lain, dan bagi masing-masing bukanlah apa-apa. Boehme dan pastor dari Görlitz telah melihat satu sama lain di desa yang hijau itu dengan ketidakpahaman bersama. Ini merupakan dua bentuk kesadaran yang sangat berbeda. Di belahan dunia lain, kejijikan dan intoleransi yang muncul ketika dua bentuk kesadaran yang sangat berbeda bertemu satu sama lain, berubah dengan sendirinya dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih tragis. Laki-laki yang kurang idealis telah mengikuti jejak Christopher Columbus. Pada 1519, Hernando Cortés telah berlayar di sepanjang pesisir Teluk Yucatan ketika ia mendirikan sebuah markas yang disebut Veracruz. Ia dan sesama rekan asal Spanyol telah mendengar desas-desus tentang kekayaan suku Aztec yang luar biasa. Tetapi mereka heran ketika seorang duta dari penguasa mereka, Moctezuma, mendekati markas itu dengan membawa hadiah. Hadiah itu termasuk sebuah gambar matahari dari emas sebesar roda kereta dan perwujudan bulan dari perak yang lebih besar lagi. Ada juga helm yang dipenuhi butiran emas dan hiasan kepala yang besar terbuat dari bulu burung, Quetzal. Sang duta besar Aztec menjelaskan bahwa ini adalah hadiah yang diberikan tuannya, Moctezuma, kepada Dewa Agung Quetzalcoatl. Dewa ini, duta besar itu lebih lanjut menjelaskan, sebelumnya sudah lama meninggalkan bumi untuk berdiam di bulan. Para conquistador kemudian menyadari bahwa Cortés berjenggot, berhelm, dan berkulit putih pastinya menyerupai gambaran nubuat tentang Quetzalcoatl. Secara kebetulan, sebagaimana mereka ketahui, mereka tiba tepat pada waktu yang telah diramalkan oleh astrolog Aztec bahwa dewa ini akan kembali. Beberapa benda Aztec yang sangat rumit dan bagus akan dikirim kembali ke Eropa. Tempat Albrecht Dürer melihatnya. Ia mengatakan bahwa benda-benda itu begitu halus, begitu mahir membuat hatinya bersenandung. Namun, para pengikut Cortés memikirkan pemikiran lainnya yang kurang luhur. Ketika mereka tiba di ibu kota Aztec, Tenochtitlan, sekarang Mexico City, mereka mendapati tempat itu terletak di tengah-tengah sebuah danau besar yang hanya dapat diakses melalui jembatan-jembatan buatan sempit yang dengan mudah bisa dipertahankan. Namun, Moctezuma keluar untuk menyambut mereka.
membungkuk di hadapan Cortes yang baik dewa dan mengundang mereka masuk. Rencana Cortes tadinya ingin menculik Moctezuma dan menukarnya dengan uang tebusan. Tetapi ketika anak-anak buahnya melihat semua emas yang ada di sekitar istana, mereka tak sabar membunuh sang raja. Karena kebodohan ini, mereka baru bisa melarikan diri setelah pertempuran yang panjang. Inilah awal dari salah satu episode paling berdarah-darah dalam sejarah. Para conquistador mendengar desas-desus tentang adanya sebuah sumber rahasia dari semua emas tersebut dan tentang seorang raja emas, El Dorado, yang bermandikan emas cair setiap pagi. Walter Raleigh yang akan bergabung dalam pencarian kota raja yang termasyhur ini menuliskan tentang kerajaan El Dorado beratapkan emas. Saingan Cortes, Francisco Pizarro, berlayar ke Peru, berniat merampok seluruh negara yang dilindungi oleh puluhan ribu orang. Dan untuk melakukannya dengan hanya 200 tentara. Seperti Cortes, ia menculik sang raja setelah menawarkan diri untuk bertemu dengannya tanpa senjata. Sebagai tebusan, ia menuntut agar sebuah ruangan diisi emas hingga ke langit-langit. Selama berminggu-minggu, sebuah arak-arakan penduduk pribumi membawa piring, piala, dan artefak tempaan halus lainnya. Tetapi ketika ruangan itu hampir penuh, orang-orang Spanyol itu menyatakan bahwa kesepakatannya adalah mengisi ruangan itu dengan emas batangan. Mereka mulai melelehkan artefak-artefak itu untuk menciptakan lebih banyak ruang untuk diisi. Akhirnya, seperti yang terjadi dengan Cortes, anak buah Pizarro semakin tidak sabar dan membunuh sang raja. Permusuhan terbuka pun pecah. Ketika pasukan kecil Pizarro mendesak ke ibu kota, mereka menemukan istana-istana dengan dinding emas, perabotan emas, patung-patung dewa dan binatang, serta baju zirah emas. Bahkan, ada sebuah taman buatan di mana pepohonan, bunga-bunga, dan binatang-binatangnya terbuat dari emas, dan sebuah ladang seluas 300 kali 60 kaki yang setiap batang jagung di dalamnya terbuat dari perak dan tongkolnya dari emas. Diperkirakan ada sekitar 100.000 penduduk Aztec yang tewas dalam pertempuran demi Tenochtitlan, dengan kerugian hanya segelintir dari pihak para conquistador. Juga telah diperkirakan bahwa sepanjang jalan penaklukan sekitar 2 juta penduduk pribumi meninggal. Para penduduk asli tidak akan selalu mudah dikalahkan seperti itu. Setelah beberapa saat mereka belajar untuk mengadopsi mentalitas bertarung yang berbahaya dari orang-orang Eropa, sehingga para conquistador mulai menanggung korban yang lebih berat. Para conquistador tidak pernah menemukan El Dorado, tambang-tambang ataupun sumber emas yang terletak di sekeliling ibu kota dalam jumlah sebanyak itu. Tetapi emas dari Amerika Selatan sudah mencukupi untuk mendanai kontra-reformasi. Dengan pusat kekuasaannya di Spanyol dan ditegakkan
secara besar-besaran oleh Inkuisisi Spanyol. Kontra-reformasi mewajibkan orang untuk hadir dalam misa. Ada juga kekuatan gaib dan persaudaraan inisiatif yang bekerja dalam kontra-reformasi. Perpustakaan terbesar literatur okultisme di dunia dapat ditemukan di Vatikan. Gereja tidak pernah percaya bahwa ilmu pengetahuan okultisme tidak berguna. Mereka hanya berusaha menjaganya tetap eksklusif. Para sosiolog telah mengaitkan kekuasaan agama terhadap orang-orang dengan kemampuan untuk menjelaskan dimensi-dimensi yang suci dan tak diketahui dalam kehidupan, sehingga menjauhkan ketakutan. Agama tampaknya harus mampu mengelola kekuatan vulkanik gelap dari roh-roh tersebut yang kadang-kadang muncul ke dalam alam material. Di Eropa Utara, banyak yang telah melakukan pencarian spiritual di luar gereja Katolik Roma. Spanyol telah digembleng oleh mistisisme yang sama-sama gelap dan berbahaya, tetapi beroperasi di dalam gereja. Teresa lahir di Avila dekat Madrid pada 1515. Kemungkinan dalam sebuah keluarga pemeluk Yahudi. Ia lari dari rumah untuk bergabung dengan sebuah biara. Di sana, dalam keadaan sakit, ia melayang keluar dari kesadaran sehari-hari dan memasuki suatu kondisi mistis. Ketika kondisi itu terjadi berulang-ulang, ia menggunakan petunjuk dari mistikus abad pertengahan dan teks-teks dari Raymond Lull sebagai panduan untuk mencapai suatu pengetahuan yang berguna akan pengalaman mistis. Ekstase mistis Teresa pada saat bertemu sosok Serapes tentu saja dipahat oleh Bernini, seniman inisiat besar dari kontra-reformasi. Ia tidak jangkung, tetapi pendek, indah sekali. Di tangannya tombak emas panjang dan pada ujung besinya tampak ada sepercik api kecil yang ia tusukkan beberapa kali ke dalam jantungku. Ia mencabut tombak itu membiarkan terbakar dengan cinta yang penuh tanya kepada Tuhan. Begitu manis dalam rasa sakit yang luar biasa ini. Ada suatu kesan tak tertahankan akan ekstase seksual. Dalam hal ini yang mengundang perbandingan dengan praktik seks magic dari perkumpulan-perkumpulan mistis dalam periode yang sama. Praktik-praktik ini merupakan salah satu rahasia yang paling dijaga ketat dalam pengetahuan esoteris. Dan kita akan membahasnya dalam bab 25. Jurnal Spiritual Teresa juga menggambarkan kenaikan jiwa yang selaras dengan catatan kabalistis tentang kenaikan pohon sefirotik. Ia menjelaskan tentang pengalaman keluar dari tubuh dan organ-organ penglihatan rohani dari jiwa. Cakra yang disebutnya mata jiwa. Namun, meskipun tulisannya mungkin akan diketahui dengan pengetahuan tentang Kabbalah, apa yang tersampaikan paling kuat adalah sebuah catatan seketika tentang pengalaman pribadi langsung. Sebuah pemahaman tentang cara kerja alam rohani yang termasuk langka di luar India. Tidak ada unsur ketidakaslian atau kepandaian sastrawi. Kondisi-kondisi spiritual ekstrim Santa Teresa kadang-kadang menyebabkan fenomena supernatural, termasuk levitasi yang sering kali terjadi. Ini disaksikan oleh banyak orang. Para biarawati akan berusaha keras untuk menahannya. Akan menjadi sebuah kesalahan bila menganggap bahwa pengalaman
levitasi ragawi selalu membahagiakan. Teresa membicarakan tentang ditahan di antara langit dan bumi dan tidak menerima rasa nyaman dari keduanya. Dalam hal ini ada semacam perasaan kesepian, kegersangan spiritual yang telah diperkirakan oleh Eckhart dan yang akan diberikan pengungkapannya yang terbaik dan menentukan oleh murid Teresa, St. Yohanes Salib. Karena kita hidup pada sebuah zaman ketika pengalaman akan alam rohani jarang terjadi. Ada bahaya bahwa kita membaca Teresa atau muridnya Yohanes sekadar sebagai alegori, sebuah catatan yang disesuaikan tentang perasaan-perasaan yang lebih halus, atau bahkan sebagai sebuah deskripsi tentang perubahan-perubahan suasana hati yang relatif sepele yang dijelaskan dalam suatu cara yang aspirasional atau khayali. Namun catatan St. Yohanes Salib tentang malam gelap jiwanya ditulis setelah suatu periode terpenjara dalam kurungan tersendiri adalah sebuah catatan yang bukan keluar dari suasana hati yang berubah, melainkan dari suatu kondisi kesadaran yang berubah, sebuah perubahan kemampuan mental yang sama radikalnya dengan yang dicapai dengan menggunakan obat-obatan halusinogen. Orang Spanyol itu melemparkan diri pada kematian. Karya mistikus, menulis, dan seniman mereka menunjukkan bahwa mereka menjaga imanansi kematian di dalam pikiran, tidak secara teoritis, tetapi secara eksistensial yang menekan. Mereka melihatnya berjalin-jalin di sekeliling mereka dan melalui mereka. Mereka siap bergumul dengannya. Mereka mengambil resiko kalah demi merebut apa yang paling penting dalam kehidupan. Semangat orang Spanyol ini menemukan ungkapan menggetarkan dalam The Dark Night of the Soul. Kita telah menyinggung tentang kematian mistis, suatu tahap dalam proses inisiasi yang harus dilalui sang kandidat. Setelah manifestasi jiwa pertama yang menyenangkan dan mencerahkan, sang kandidat terlempar ke dalam suatu kondisi penderitaan yang mendalam. Tidak hanya ia yakin bahwa ia akan mati, ia tidak ragu lagi Tuhan telah meninggalkannya, bahwa seluruh kosmos mendapati dirinya tercela. Kini bahkan ia tidak menginginkan apapun selain separuh keberadaan meneduhkan yang sedang ditunjukkan kepadanya. Jika Yohanes menggambarkan pengalaman ini dalam pengertian yang dapat dikenali oleh kita hari ini, hal ini sebagian karena ia membantu merumuskan bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan awal dari perjalanan roh melalui purgatori, lingkaran bulan. Dalam catatan Yohanes juga ada suatu tingkat makna profetik. Ia mengantisipasi sebuah era sejarah di mana inkarnasi kemanusiaan sebagai keseluruhan bakal harus melalui malam gelap jiwanya sendiri. Akan tetapi, barangkali bentuk okultisme yang paling khas dalam apa nantinya dikenal sebagai kontra-reformasi adalah Yesuit. Ignatius Loyola adalah seorang prajurit profesional. Ketika kaki kanannya hancur selama sebuah pengepungan di Pamplona, ia dikeluarkan dari ketentaraan Spanyol. Selama suatu periode pemulihan, ia sedang membaca sebuah buku tentang kehidupan orang-orang kudus ketika ia menyadari akan panggilan religiusnya. Maka pada 1534, sembari belajar di Paris, ia mengumpulkan di sekelilingnya 7 rekan sesama siswa untuk membentuk sebuah persaudaraan. Mereka akan menjadi bala tentara gereja yang sangat disiplin. Pada 1540, Paus mengakui ordo ini sebagai perkumpulan Yesus. Yesuit akan menjadi elit intelektual gereja, intelijensi militernya, pelayan sampai mati, memburu para pelaku bidah, dan perjalanan terlarang memasuki alam rohani. Kaum Yesuit menjadi para pendidik
dan misionaris Paus melembagakan suatu sistem ketat yang akan mengarahkan kaum muda menuju Roma dan menanamkan kepatuhan. Mereka mengalami keberhasilan yang luar biasa sebagai misionaris di Amerika Tengah dan Selatan, juga India. Ignatius Loyola menyusun ujian dan teknik untuk mencapai kondisi yang berubah, yang meliputi latihan pernafasan, mengurangi tidur, meditasi pada tengkorak, melatih mimpi sadar dan imajinasi aktif. Yang terakhir, ini melibatkan pembangunan sebuah gambaran mental yang sensual dan rumit, yang mungkin dihuni oleh sesosok makhluk tanpa wujud. Sebuah proses yang dikenal di kalangan Rosicrucian sebagai membangun sebuah pondok di istana kebijaksanaan. Akan tetapi, dalam latihan Loyola ada perbedaan yang halus tetapi penting. Sementara teknik-teknik Rosicrucian dirancang untuk membantu mencapai suatu pertukaran yang bebas kehendak dan bebas pikiran dengan makhluk-makhluk dari hierarki yang lebih tinggi. Latihan spiritual dari Ignatius Loyola dimaksudkan untuk meredam kehendak dan menginduksi suatu kondisi kepatuhan buta seperti seorang prajurit. Ambillah Tuhan dan terimalah semua ingatanku, pemahamanku, dan seluruh kehendakku. Semua yang aku miliki. Di barat, toko-toko buku esoteris didominasi oleh Hindu-Buddha dan literatur esoterisme oriental lainnya. Tetapi spiritual exercise of Ignatius Loyola tetap menjadi teknik esoteris paling tersedia dan dipublikasikan secara luas dari tradisi barat. Pada 1985, sebuah buku diterbitkan secara anonim berjudul Meditation on the Tarot. Buku ini menciptakan kegemparan besar di kalangan esoteris karena buku itu menunjukkan dalam cara yang sangat ilmiah bahwa simbolisme dalam kartu tarot menjelaskan seperangkat keyakinan terpadu yang mendasari hermetisisme, Kabbalah, filsafat oriental, dan Kristen Katolik. Buku ini sebuah peti harta karun yang luar biasa dalam pengetahuan dan kebijaksanaan esoteris. Belakangan muncul bahwa penulisnya adalah Valentin Tomberg yang telah terpengaruh oleh Rudolf Steiner, tetapi kemudian meninggalkan antroposofi Steiner untuk menjadi pemeluk Katolik. Tujuan yang mendasari Meditation on the Tarot berusaha menarik mereka yang tertarik dengan esoterisme kembali ke gereja. Menjadi jelas ketika Anda mengetahui hal ini. Apakah ada ketidakjujuran intelektual yang terlibat? Tomberg, seperti Loyola, sebelum dirinya sedang bekerja untuk memastikan agar inisiatif dalam hal esoteris seharusnya tidak sepenuhnya dijauhkan dari Roma. Kita memandang kehidupan beberapa individu yang bekerja di Eropa Utara tampaknya lebih kurang secara terpisah. Eckhart, Paracelsus, di Boehme. Apa bukti adanya suatu jaringan, adanya suatu seperti perkumpulan rahasia Rosicrucian yang didesas-desuskan tersebut? Adakah bukti dokumen untuk mendukung desas-desus tentang persaudaraan rahasia? Pada 1596, seorang pria bernama Beaumont dihukum atas praktik-praktik magic oleh sebuah pengadilan di Angoulême, Prancis. Sebagaimana yang direkam oleh sejarawan terkenal Prancis, De Thou. Beaumont mengaku bahwa ia berdagang dengan roh-roh udara dan langit, bahwa aliran-aliran dan penganut-penganut seni mulia ini sudah lazim di seluruh belahan dunia. Dan tetap demikian di Spanyol, di Toledo, Cordova, Grenada, dan tempat lain, sehingga mereka juga telah dirayakan sebelumnya di Jerman.
Tetapi sebagian besar telah gagal sejak Luther telah menanamkan benih-benih bidahnya dan mulai memiliki begitu banyak pengikut, bahwa di Perancis dan di Inggris hal itu masih dilestarikan secara diam-diam. Seolah-olah oleh tradisi dalam keluarga terhormat tertentu, tetapi hanya mereka yang sudah diinisiasi yang diperbolehkan menjalani ritus-ritus suci menuju penyingkiran pribadi-pribadi duniawi. Kemudian, kurang dari 30 tahun kemudian, serangkaian pamflet pendek mulai muncul yang konon memberikan cerita orang dalam. Diterbitkan secara anonim di Kassel, Jerman antara 1614 dan 1616. Ada 3 buah pamflet. Yang pertama disebut Fama Fraternitatis atau rumor tentang persaudaraan. Dan pamflet tersebut menyerukan sebuah revolusi spiritual. Yang kedua, Confessio Fraternitatis menceritakan kisah CRC atau Christian Rosenkreuz, pendiri persaudaraan, memberikan catatan tentang aturan yang didirikan dan juga pengungkapan bahwa makamnya telah diketemukan pada 1604. Sebuah pintu telah ditemukan di bawah sebuah altar yang mengarah ke ruang bawah tanah. Pintu tersebut memampang sebuah prasasti. Setelah 120 tahun, aku akan dibuka. Di bawahnya adalah makam 7 sisi. Setiap sisi tingginya 8 kaki dengan sebuah matahari buatan ditopang di tengah-tengahnya. Di atas sebuah meja bundar. Di bawah meja ini bersemayam jenazah CRC yang tidak membusuk. Dikelilingi buku-buku, termasuk Alkitab dan sebuah teks dari Paracelsus. Jenazah itu juga menggenggam sebuah gulungan yang mengandung kata-kata, "Dari Tuhan kita dilahirkan, kita mati dalam Yesus, kita akan terlahir kembali melalui Roh Kudus." Seorang penyelidik sastra yang jeli mungkin saja sudah memperhatikan bahwa halaman judul dari folio pertama dari pamflet kedua ini menampilkan bentuk yang unik dan jelas-jelas dari lambang okultisme DRD tentang kesadaran yang berevolusi, Monas Hieroglyphica. Pamflet ketiga, The Chemical Wedding of Christian Rosenkreuz, merupakan sebuah catatan alegoris tentang inisiasi sebuah pernikahan kimiawi yang seksual magic dalam tradisi hypnerotomasia. Publikasi ini menimbulkan kegemparan di seluruh Eropa. Siapakah persaudaraan Rosicrucian dan siapakah penulisnya? Kemudian perlahan-lahan muncul bahwa penulisnya adalah seorang pastor muda Lutheran bernama John Valentin Andrei. Mentor spiritualnya adalah mistikus terkenal Jean Arndt, murid John Tauler, yang pada gilirannya adalah murid dari Meister Eckhart. Siapa saja yang memikirkan klaim-klaim sejarah esoteris dipusingkan oleh jarangnya bukti-bukti yang ada, hampir sesuai hakikatnya. Operasi perkumpulan-perkumpulan rahasia meninggalkan jejak yang sedikit. Kalaupun berhasil, mereka meninggalkan sedikit hal untuk dilanjutkan. Namun, klaim-klaim tersebut memang sangat besar. Bahwa perkumpulan-perkumpulan ini merupakan perwakilan dari suatu filsafat kuno dan universal. Bahwa ini merupakan filosofi yang koheren dan konsisten yang menjelaskan alam semesta dengan lebih memadai daripada yang lain. Dan bahwa banyak, walaupun tidak sebagian besar, dari tokoh-tokoh besar sejarah dibimbing oleh perkumpulan ini. Siapa saja yang memikirkan dikotomi ini secara alamiah akan bertanya, bisakah perkumpulan-perkumpulan ini benar-benar melibatkan suatu koalisi rahasia para jenius besar? Ataukah itu khayalan belaka dari segelintir orang yang terasing dan marginal yang sebenarnya sedikit bodoh?
Disinilah mungkin titik yang tepat untuk menghadapi pertanyaan ini karena dalam beberapa halaman terakhir kita telah menelusuri dua tradisi yang berjalan sangat beriringan. Tradisi yang sebagian besar esoteris dari para mistikus besar yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Dan tradisi yang sebagian besar esoteris sebuah asosiasi yang tampaknya longgar dari para penyihir dan okultis. Kekuatan mistis di balik reformasi, sebuah mata rantai inisiat yang menghubungkan Eckhart, Tauler, dan Arndt dengan jaringan para magi yang terdiri dari Rosenkreuz, Paracelsus, dan Dee. Kita baru saja melihat bagaimana pada 1614 kedua tradisi ini akhirnya menjadi saling terkait dalam pribadi Valentin Andreae. Tangan tersembunyi dari perkumpulan-perkumpulan rahasia tidak sering-sering menunjukkan diri. Dan seperti yang sudah kita lihat dalam kasus aib Dr. D yang mirip Lear. Ketika hal itu terjadi, justru menempatkan diri dalam bahaya. Hal itu mengubah sifat dasarnya, berisiko kehilangan kekuatannya, segera setelah muncul di depan khalayak luas. Dalam tahun-tahun setelah publikasi Fama, kaum Rosicrucian akan keluar dari bayang-bayang menuju tembakan meriam dan senapan. Mereka akan berjuang dalam sebuah pertempuran yang berdarah-darah dan putus asa melawan Yesuit demi semangat Eropa. Dalam sejarah konvensional yang skeptis terhadap manifesto Rosicrucian dan mencurigai mereka sebagai khayalan belaka. Publikasi mereka menandai awal fenomena Rosicrucian. Dalam sejarah rahasia ini, manifesto-manifesto tersebut menandai berakhirnya Rosicrucian sejati, atau setidaknya awal dari akhir. Publikasi manifesto-manifesto pada awal abad ke-17 ini juga menandai berdirinya perkumpulan rahasia lain yang akan mendominasi urusan dunia hingga hari ini. Institusi Kaisar Romawi Suci yang didirikan oleh Karl Marx pada 800 dibangun di atas cita-cita seorang pemimpin dunia yang dengan restu Paus menyatukan seluruh umat Kristen dan membela keimanan. Cita-cita ini meredup pada awal abad ke-17. Tidak ada Kaisar Romawi Suci yang dinobatkan antara 1530 dan penobatan Rudolf II pada 1576. Dan banyak kerajaan dan kepangeranan kecil di Jerman sudah menjadi Protestan yang secara alamiah merongrong setiap gagasan tentang Eropa bersatu di bawah seorang Kaisar Romawi. Setelah kematian Rudolf, Kaisar toleran, penuh rasa ingin tahu dan berpikiran okultis yang gagal dipengaruhi Dr. D. Sebuah perselisihan mengenai pergantian memancing persaudaraan Rosicrucian ke dalam sebuah persengkongkolan. Jika Frederick V, seorang pangeran dari Rhineland dan sesama pelancong Rosicrucian, dapat ditempatkan di atas tahta Bohemian tersebut, maka Eropa mungkin bisa dikuasai Protestan. Rosicrucian telah mempersiapkan James I dari Inggris, Michael Mayer, yang dicetakkan cetakan alkimianya termasuk paling eksplisit yang pernah dicetak, mengiriminya sebuah kartu ucapan khas Rosicrucian pada 1617. Robert Fludd mendedikasikan karyanya tentang kosmologi esoteris, Utriuco Cosmi Historia, kepada James, menghormatinya dengan sebuah julukan yang suci bagi Hermes Trismegistus. Pada 1612, putri James Elizabeth menikah dengan Frederick. The Templar diberi panggung khusus di istana untuk merayakan hari pernikahan tersebut. Dengan adegan tari topeng yang baru disisipkan, kita bisa mengatakan dengan tingkat kecil kecerdasan sastrawi bahwa semangat ada di sana. Rencananya adalah bahwa ketika pada 1619, Frederick melakukan perjalanan dari Heidelberg ke Praha untuk dinobatkan, James akan bergerak untuk membela menantu muda romantisnya dan pengantin mudanya dari serangan Katolik. Ternyata James tidak melakukan apa-apa ketika pasukan Frederick kalah telak di pertempuran Gunung Putih.
Frederick dan Elizabeth harus melarikan diri ke Praha. Dan karena mereka telah memerintah dalam waktu yang sangat singkat, mereka dikenal selamanya sebagai Raja dan Ratu musim dingin. Perang 30 tahun dilancarkan oleh Ferdinand dari dinasti Katolik besar Habsburg yang garda depan intelektualnya adalah Yesuit. Tujuan dari Habsburg adalah membangun kembali supremasi Katolik di Eropa. Selama masa ini, 5 dari 6 kota dan desa di Jerman dihancurkan dan penduduknya berkurang dari sekitar 9 juta menjadi 4 juta jiwa. Mimpi Rosicrucian dihancurkan dalam sebuah karnaval kefanatikan, penyiksaan, dan pembantaian massal. Eropa Tengah menjadi gurun gersang. Akan tetapi, kemenangan gereja merupakan suatu kemenangan tiris, kemenangan yang menimbulkan banyak sekali korban. Jika gereja benar-benar memandang dirinya terlibat dalam peperangan dengan perkumpulan-perkumpulan rahasia melawan ilmu hitam, maka barangkali mereka melakukan kesalahan dengan mempercayai propagandanya sendiri. Musuh yang sesungguhnya adalah musuh tertua dari semuanya dalam sebuah samaran yang baru.